Assalamualaikum bosku, kembali lagi di channel Big Boss Sablon. Nah, di video kali ini kami akan menginformasikan tentang apa itu sablon plastisol. Yang katanya sablon plastisol ini adalah sablon yang paling juara di antara jenis sablon yang lainnya. Penasaran? Nah, kali ini kami juga akan menginformasikan tentang keunggulan dan juga kekurangan dari sablon plastisol ini. Berikut informasinya untuk Anda. Sablon plastisol merupakan jenis sablon yang terbuat dari tinta tekstil dengan bahan dasar berupa minyak yang lebih tepatnya disebut resin polyvinyl chloride atau PVC serta plasticizer. Sablon plastisol sangat cocok untuk kebutuhan penyablonan kaos. Nama sablon plastisol digunakan untuk jenis sablon yang menggunakan bahan dasar tinta plastisol. Tinta ini adalah tinta yang unik dan juga berbeda dengan tinta sablon yang lainnya. Kualitas tintanya pun sangat baik, kuat, dan juga tidak mudah kering. Itulah mengapa desain yang rapat dan kecil-kecil disarankan untuk disablon menggunakan jenis tinta ini. Karakter dari sablon plastisol dikatakan sebagai salah satu jenis sablon terbaik dan berstandar internasional. Tinta sablon plastisol akan lebih baik ketika digunakan untuk mencetak gambar pada kain-kain berwarna gelap dibandingkan dengan sablon rubber. Sablon yang dihasilkannya pun bisa menyerupai atau persis dengan gambar aslinya. Efek warna yang Anda dapatkan pun dapat berkualitas baik. Untuk sablon yang mempunyai durabilitas yang baik, sablon plastisol ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk Anda. Karena sablon plastisol ini dapat tahan lama, warna yang dihasilkannya pun lembut dan juga tidak mencolok, terlihat cerah dan juga tidak kusam, tidak membuat permukaan kaos menjadi kasar alias tetap lembut. Sablon jenis ini aman ketika sering dicuci dan juga dikeringkan menggunakan mesin pengering. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, sablon plastisol ini awet karena tintanya dapat menempel dengan erat ke bahan kaosnya. Setiap teknik sablon memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Teknik yang sesuai akan berbeda tergantung dengan kebutuhan Anda. Faktor yang menentukan teknik yang cocok antara lain adalah desain, bahan kaos, jumlah kaos yang dicetak, dan juga budget yang Anda miliki. Namun, tidak ada salahnya membandingkan plastisol dengan sablon yang lain. Penjelasan tentang keunggulan dan juga kekurangan sablon plastisol bisa menjadi acuan Anda dalam memilih jenis sablon. Kelebihan sablon plastisol. Yang pertama, mudah. Tinta plastisol adalah jenis tinta sablon yang bisa digunakan untuk metode sablon wet on wet. Teknik tersebut bertujuan untuk menghemat waktu produksi, sehingga tidak perlu menunggu warna lain kering untuk menambahkan warna yang lainnya. Penggunaan teknik ini membuat pengerjaannya lebih mudah. Metode wet on wet juga memberikan hasil sablon baju yang lebih cerah dibandingkan dengan metode dry on dry, atau membiarkan satu warna kering terlebih dahulu sebelum menambahkan warna yang lainnya. Perlu diingat, metode wet on wet hanya bisa diterapkan untuk jenis desain separasi. Karena untuk desain jenis vektor, ada kemungkinan tinta akan menempel pada film sablon ketika akan menggunakan warna lainnya. Dua, tahan lama. Sablon plastisol mempunyai ketahanan yang tinggi dibandingkan dengan tinta sablon jenis lainnya.
Plastisol mampu menempel kuat pada kain. Meski sering dicuci, namun hasil sablon menggunakan tinta plastisol tidak akan memudar ataupun rusak. Daya tahan plastisol didapatkan dari bahan PVC yang dicampur dengan plastik. Itu sebabnya berbagai kondisi air relatif tidak akan mempengaruhi kualitas desain yang dicetak menggunakan tinta plastisol. Tiga, warna lebih solid atau cerah. Berbeda dari sablon lainnya, plastisol memiliki karakter warna yang jauh lebih cerah, sehingga saat dicetak ke atas baju akan menghasilkan tulisan dan gambar yang jelas. Untuk menghasilkan finishing yang sempurna, sehingga tinta plastisol tidak luntur atau retak di kaos, maka harus melakukan proses curing, yaitu proses pemanasan dengan menggunakan suhu sekitar 180 Celcius. Untuk pilihan warnanya bisa dengan basic warna baju sehingga hasil sablonan akan keren, tidak terkesan norak dan juga berlebihan. 4. Banyak pilihan warna. Tersedia banyak pilihan warna, bahkan ada warna transparan, cerah, pastel, dan warna gelap. Cukup pilih warna favorit atau warna yang cocok untuk diaplikasikan pada baju yang Anda punya. Agar bisa berkreasi lebih banyak, pilih baju berwarna putih atau hitam yang bagus diaplikasikan dengan plastisol warna-warni. 5. Efek sablon beragam. Kebanyakan tinta sablon basis minyak dipakai untuk proses sablon di kaos serta sweater dengan teknik aplikasi efek yang beragam, mulai dari efek timbul, doff, glossy, high dance, amazing, asphalt, dan lainnya. Merek plastisol yang digunakan juga mempengaruhi hasil akhir sablonannya. Jika ingin menghasilkan finishing yang sempurna, maka usahakan untuk menggunakan tinta plastisol yang berkualitas. Gimana bosku? Itu tadi beberapa keunggulan sablon plastisol. Apakah kalian cocok dengan jenis sablon ini? Setelah tahu keunggulan sablon plastisol, kami juga akan menginformasikan kekurangannya agar teman-teman lebih selektif dalam memilih jenis sablon yang akan dipakai. Kekurangan sablon plastisol. Yang pertama, jenis kaos harus tahan panas. Bahan plastisol adalah jenis termoplastik, yang artinya ia sangat sensitif terhadap suhu panas, sehingga tinta plastisol tidak bisa diaplikasikan ke semua jenis bahan kaos. Hanya bahan dengan daya tahan panas tinggi yang bisa menggunakan tinta plastisol ini. Karena jika bahan kaos cenderung menyimpan panas, maka hasil sablonnya pun akan cepat berkerut. 2. Perawatan sulit. Agar kaos sablon plastisol bisa bertahan lama, Anda perlu memperlakukannya dengan ekstra hati-hati. Tinta plastisol sangat rentan dengan suhu panas, sehingga Anda sangat tidak disarankan untuk mencuci kaos dengan tinta sablon jenis ini menggunakan air hangat. Lebih baik menggunakan air dingin. Setelah kaos kering, proses setrikanya pun harus dilakukan dengan hati-hati. Dianjurkan untuk menyetrika kaos dari sisi bagian dalam atau menggunakan kain pelapis agar panas setrika tidak langsung mengenai bagian sablon. Sebab panas dari setrika bisa membuat desain tersebut retak, rusak, hingga meleleh. Itu sebabnya kebanyakan penggemar kaos sablon dengan tinta plastisol ini memilih untuk tidak menyetrika kaos mereka sama sekali. 3. Proses kerja lama. Di bagian awal sudah dijelaskan bahwa tinta plastisol susah kering. Dari sisi efisiensi memang itu hal baik, karena bahan tidak akan terbuang. Tetapi hal itu menjadi hal negatif ketika berbicara tentang proses pengerjaannya. Karena sulit kering, maka dibutuhkan waktu yang lama sehingga hasil sablon bisa menempel sempurna pada bahan kaos. Tak jarang dibutuhkan alat pengering khusus agar proses pengeringannya bisa berlangsung lebih cepat.
Ditambah lagi, alat pengering tersebut membutuhkan energi listrik yang besar. Bagi produsen kaos, penggunaan mesin pengering tentunya menjadi biaya tambahan untuk produksi, yang pada akhirnya mempengaruhi harga kaos saat dijual. 4. Harga lebih mahal. Kaos dengan sablon tinta plastisol biasanya dijual lebih mahal. Itu sebabnya hanya brand atau kaos premium saja yang lebih memilih untuk menggunakan bahan plastisol untuk sablonnya. Penyebab mahalnya kaos plastisol adalah karena harga tinta plastisolnya sendiri yang cukup mahal. Namun, dengan menilik kelebihannya, rasanya memanglah wajar jika bahan plastisol lebih mahal. 5. Mengandung limbah berbahaya. Bahan plastisol mengandung PVC dan serat plastik. Itu sebabnya mengapa bahan plastisol tergolong jenis limbah yang berbahaya. Sebab akan membutuhkan waktu yang lama agar bahan plastisol ini bisa terurai di alam. Oke bosku, itu tadi penjelasan dari kami tentang apa itu sablon plastisol. Keunggulan dan juga kelemahannya bisa menjadi bahan pertimbangan Anda untuk memilih jenis sablon apa yang ingin kalian pakai. Kalau masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Semoga video kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.